Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun rekan-rekan berada. Selamat datang kembali di dalam mata kuliah Faktor Manusia dalam K3. Pada sesi kali ini, saya akan mencoba memaparkan konsep ataupun teori terkait dengan budaya keselamatan atau safety culture. Pertama, saya akan mulai dari sejarah dan istilah dari budaya keselamatan atau safety culture. Jadi, istilah dari safety culture ini pertama kali muncul di dalam laporan hasil investigasi kecelakaan nuklir yang terjadi di Uni Soviet pada tahun 1986, yaitu kecelakaan Chernobyl. Ini muncul di dalam Safety Series nomor 75 dari INSAK 4 tahun 1991, yang mana disusun oleh International Atomic Energy Agency atau IAEA. Dari laporan ini disebutkan bahwa penyebab dari terjadinya kecelakaan nuklir adalah karena faktor budaya keselamatan yang kurang memadai. Dari sini berbagai ahli itu menyatakan bahwa budaya keselamatan atau safety culture ini berkaitan erat atau tidak bisa terlepas dari budaya organisasi dari perusahaan, atau kita bisa sebut sebagai organizational atau corporate culture dari perusahaan. Lalu apa sih definisi dari budaya keselamatan? Ini saya mengutip dari ACSNI Human Factors Study Group pada tahun 1993. Jadi safety culture atau budaya keselamatan itu merupakan produk dari nilai, sikap, persepsi, kompetensi, dan perilaku baik dari individu, grup kerja, maupun organisasi, yang mana ini mencerminkan bagaimana komitmen, cara kerja, kemampuan baik dari sisi individu, grup kerja, dan organisasi dalam pengelolaan masalah keselamatan. Kemudian dari ahli lain di sini juga disebutkan bahwa saat kita berbicara mengenai budaya keselamatan atau safety culture, ini merupakan cerminan dari spektrum yang sangat luas, yang mana ini pasti akan terdiri atau berkaitan erat dengan aspek manusia, aspek organisasi, dan aspek teknologi, yang mana ini saling berkaitan langsung dalam hal pengelolaan keselamatan secara utuh di dalam organisasi. Nah, saat kita berbicara mengenai budaya keselamatan, ini secara umum itu terdapat dua faktor, yang mana faktor pertama adalah faktor-faktor yang tampak atau faktor yang terlihat atau dapat diamati. Ini meliputi seperti sistem manajemen dari organisasi, ya, kemudian lingkungan kerja fisik, peralatan, proses, kemudian perilaku atau behavior dari individu dalam hal keselamatan. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor-faktor yang sulit untuk diamati atau tersembunyi. Ini dapat berupa nilai-nilai atau value, kemudian bagaimana sikap atau attitude, kepercayaan atau belief, dan juga persepsi dari individu yang ada di organisasi terhadap keselamatan. Seluruh faktor-faktor dan aspek ini akan saling terkait dalam hal keselamatan, kemudian berinteraksi antar satu sama lain secara dinamis sehingga membentuk safety culture dari perusahaan atau organisasi. Berdasarkan pengertian ataupun faktor-faktor tadi terkait safety culture, maka dapat digambarkan dalam piramida seperti ini. Jadi saat kita berbicara safety culture, itu terdapat hal yang sifatnya tersembunyi atau tidak dapat dilihat, yang mana ini menjadi layer yang paling dasar atau inti. Ini berupa asumsi-asumsi dasar, atau dalam bahasa sederhananya adalah what people think atau what people believe. Jadi apa yang dipikirkan oleh orang-orang dan apa yang diyakini oleh orang-orang terkait keselamatan. Ya, dalam hal ini adalah nilai-nilai terkait keselamatan. Kemudian di layer di atasnya atau layer yang tengah, yang mana ini sifatnya relatif mulai terlihat atau mulai tampak, atau dalam bahasa sederhananya adalah what is said. Jadi apa yang tertulis atau apa yang sering diobrolkan oleh orang-orang di dalam organisasi. Apa yang tertulis di sini artinya apakah nilai-nilai safety ini tertulis dalam visi misi dari organisasi atau telah menjadi core value dari organisasi, apakah itu sudah tertulis dalam kebijakannya. Kemudian selain itu juga terkait dengan sikap ataupun opini-opini, norma dan keyakinan, yang mana ini dapat disebut juga sebagai safety climate atau iklim keselamatan. Apakah nilai-nilai keselamatan ini sudah banyak dibicarakan dari level ke level, dari pekerja ke pekerja, dari manajemen ke pekerja. Jadi nilai-nilai yang sudah ada yang menjadi core dari organisasi, apakah sudah tertulis dan apakah sudah mulai banyak dibicarakan oleh seluruh lapisan dari organisasi. Nah, kemudian di lapisan paling atas, ini yang paling mudah untuk dilihat, ini bahasa sederhananya adalah what people do. Jadi, apa yang sudah orang-orang lakukan
atau organisasi lakukan. Di sini yang gampang terlihat adalah terkait dengan perilaku atau terkait juga dengan sistem, seperti bagaimana prosesnya, bagaimana prosedur-prosedurnya, apakah terdapat prosedur terkait keselamatan, bagaimana proses-prosesnya, apakah sudah terdapat peralatan-peralatan pengamanan, dan juga telah terdapat struktur organisasi dalam mengelola keselamatan. Kemudian bagaimana perilaku dari para pekerja dan perilaku dari manajemen, apakah sudah menunjukkan adanya cerminan dari nilai terkait keselamatan. Dan semua hal ini, baik mulai dari what people think or what people believe, kemudian what is said, kemudian yang paling atas adalah what people do, atau apa yang sudah dilakukan oleh seluruh orang dari organisasi, ini akan menghasilkan sebuah outcome, atau bahasa lainnya adalah what we produce. Apabila suatu organisasi telah memiliki budaya keselamatan yang baik, yang terserap ke seluruh lapisan organisasi, maka hasilnya adalah kinerja keselamatan yang baik atau safety performance yang diharapkan. Namun di sisi lain, apabila suatu organisasi memiliki budaya keselamatan yang kurang baik, baik dari sisi value mereka belum memiliki value terkait keselamatan, kemudian dari sisi tingkah laku atau yang dilakukan juga belum mencerminkan terkait nilai-nilai keselamatan, maka outcome-nya adalah kinerja keselamatan yang buruk, atau dalam hal lain masih terdapat insiden ataupun kecelakaan kerja yang masih banyak. Kemudian adapun konsep ataupun teori terkait budaya keselamatan yang mana ini dicetuskan oleh Scott Geller pada tahun 2001, yang mana ini mengadaptasi atau mengadopsi dari teori behavior dari Albert Bandura. Saat kita berbicara budaya keselamatan, maka tidak terlepas dari 3 aspek yang saling berinteraksi atau dapat disebut sebagai triadic reciprocal. Nah, aspek-aspek ini adalah meliputi aspek individu, kemudian aspek perilaku atau behavior, dan aspek lingkungan kerja atau environment. Pada aspek individu, itu dapat meliputi pengetahuan, bagaimana skill atau kemampuan dari individu itu, bagaimana motivasinya, kepribadian, dan sikap terhadap keselamatan. Kemudian dari sisi perilaku, di sini apakah telah terdapat perilaku yang mencerminkan keselamatan, ya. Kemudian komunikasi terkait keselamatan, dan juga decision making ataupun tindakan lain-lain. Ini apakah telah tepat dan mencerminkan terkait nilai-nilai keselamatan. Kemudian aspek lingkungan kerja yang meliputi dari peralatan kerja, kebijakan, prosedur, ataupun infrastruktur. Apakah aspek-aspek ini telah disupport dari sisi manajemen untuk mendukung budaya keselamatan. Ketiga aspek ini akan saling berinteraksi satu sama lain dalam menciptakan safety culture atau budaya keselamatan di organisasi. Nah, kemudian selanjutnya ini dari Profesor James Risen. Di sini menjelaskan bahwa ketika kita berbicara mengenai safety culture, atau organisasi dapat dikatakan memiliki safety culture yang baik apabila telah menerapkan atau memenuhi 5 culture yang lain. Yang pertama adalah informed culture, yang mana di sini organisasi terus-menerus mencari atau mengumpulkan data-data ataupun informasi yang berkaitan dengan keselamatan, baik dari pekerja ataupun dari manajemen satu sama lain, agar dapat memahami atau mengetahui baik aspek manusia, aspek teknis, organisasi, dan lingkungan yang dapat berpengaruh terhadap sistem keselamatan di organisasi. Kemudian yang kedua adalah reporting culture. Di sini artinya organisasi itu mendorong para pekerja untuk melaporkan baik insiden, near miss, ataupun kondisi-kondisi berbahaya tanpa takut untuk diberikan hukuman atau tanpa takut akan dikenakan sanksi dari organisasi. Biasanya di sini organisasi telah memiliki sistem pelaporan tertentu yang dapat memonitor kondisi-kondisi berbahaya sebelum dapat terjadi kecelakaan. Kemudian selain reporting culture, yang ketiga adalah just culture. Just culture ini artinya terdapat kepercayaan antara pekerja dengan manajemen bahwa pekerja yakin bahwa ketika pekerja melaporkan adanya near miss ataupun kondisi berbahaya, ini tidak akan diberikan hukuman. Atau di sisi lain, ini adalah kebalikan dari blaming culture. Di sini yang ditekankan dalam just culture adalah untuk membuat atmosfer kepercayaan dan rasa tanggung jawab dari sisi pekerja dan juga manajemen. Kemudian yang keempat, adapun flexible culture, artinya di sini bahwa organisasi itu fleksibel untuk beradaptasi atau menghadapi tantangan atau ketidakpastian yang dapat mengganggu proses bisnisnya. Di sini perusahaan akan mencari jalan untuk bisa melakukan continuous improvement dan siap beradaptasi dalam berbagai macam kondisi. Dan yang terakhir adalah learning culture, yang mana di sini organisasi memiliki willingness atau terus-menerus belajar
dari kejadian-kejadian yang pernah terjadi di masa lalu atau bahkan belajar dari kejadian yang dialami oleh organisasi atau industri lain. Di sini yang ditekankan adalah organisasi tidak akan menutup-nutupi kejadian-kejadian yang pernah terjadi, justru malah akan terbuka untuk membagikan dan terus mencari hal-hal ataupun poin-poin yang dapat dijadikan pembelajaran sehingga kejadian yang sama itu tidak terulang kembali. Nah, ini menjadi 5 komponen yang utama yang menggambarkan budaya keselamatan yang baik atau good safety culture di dalam organisasi menurut Profesor James Risen. Demikian yang bisa saya paparkan terkait dengan konsep ataupun teori terkait safety culture. Semoga ini bisa menambah wawasan bagi rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.